Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati dan menjaga setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam renungan kebenaran firman, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan saat hari ini atas kasih setiamu kami bisa ada. Oleh karena itu Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Berkatilah pendengaran kami, berkatilah hati dan pemikiran kami, untuk kami dapat menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, mengucap syukur memiliki kuasa. Mengucap syukur memiliki kuasa untuk membagi, saudara. Aneh tapi nyata. Saudara, bagaimana mungkin seorang yang hidup dalam kekurangan masih bisa berbagi dengan orang lain? Secara akal sehat ini tampak mustahil, saudara. Jika untuk diri sendiri saja masih kurang, apa yang bisa dibagikan? Nah, saudara, namun kisah Yesus memberi makan 5.000 orang lebih membuktikan satu hal. Hidup yang mengucap syukur memiliki kuasa untuk membagi, saudara. Karena ucapan syukur yang sedikit bisa menjadi cukup. Karena ucapan syukur yang cukup bisa menjadi berlimpah. Karena ucapan syukur kita tidak hanya diberkati, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, bagaimana caranya? Kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Matius 14 ayat 19. Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Saudara, mengucap syukur, Yesus memecahkan roti lalu membagikannya. Kata membagi berasal dari bahasa Yunani. Dia didomi, yang berarti mendistribusikan, menyebarkan, mengirim untuk bisa membagi. Diperlukan kerja keras dan kerjasama. Saudara, bayangkan murid-murid Yesus harus membagikan makanan itu kepada ribuan orang. Mereka harus bergerak cepat, berkeliling memastikan semua orang menerima bagian. Meskipun modalnya sedikit, tetapi dengan kerja keras dan iman, hasilnya berlipat ganda. Karena membagi bukan soal beberapa orang, beberapa banyak yang kita punya, tetapi soal seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Bagaimana awalnya kok bisa membagi? Saudara, semuanya berawal dari seorang anak kecil. Seorang anak kecil yang bersedia menyerahkan apa yang ia miliki. 5 roti, 2 ikan. Apa yang tampak kecil di mata manusia ketika dipersembahkan dengan hati yang tulus dan ikhlas menjadi besar di tangan Tuhan. Saudara, apa rahasianya? Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Ada ungkapan syukur yang dipanjatkan sebelum roti itu dibagi-bagikan. Lalu dengan rantai distribusi, melalui murid-murid, makanan itu terus mengalir tidak habis-habisnya. Saudara, hasilnya semua orang kenyang dan masih ada sisa 12 bakul. Aneh tapi nyata, saudara. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ucapan syukur memiliki kuasa. Bersyukur mengubah yang sedikit menjadi cukup. Bersyukur mengubah yang cukup menjadi berlimpah. Bersyukur membuat kita mampu memberi meskipun kita merasa tidak punya apa-apa. Saudara, jika ingin melihat mujizat dalam hidup ini, jangan berhenti bersyukur. Jangan berhenti mengucap syukur.
Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Maka renungkanlah kebenaran firman ini. Renungkanlah dan jadilah bijak. Selamat beraktivitas. Jangan menyerah, tetap semangat. Dan salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati kita.